Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iko Mahadi Suratama dari Rombol 14 nomor absen 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketuhanan dalam agama Hindu dan Brahma Widya. Ada 3 konsep dasar dari materi yang akan mendukung dari penjelasan yakni ketuhanan dalam agama Hindu dan Brahma Widya. Yang pertama, ketuhanan dalam agama Hindu dan Brahma Widya. Pengertian Brahma Widya itu Brahma Widya. Secara etimologi, kata Brahma Widya terdiri kata Brahma berarti Tuhan, Maha atau Agung, dan kata Widya berarti pengetahuan. Brahma Widya berarti pengetahuan tentang Tuhan. Kita juga sebagai umat Hindu juga mengenal istilah teologi yang berasal dari bahasa Yunani dengan Theos artinya Tuhan dan Logos artinya pengetahuan. Teologi berarti pengetahuan tentang Tuhan, jadi Brahma Widya sama artinya dengan teologi, ajaran Weda. Ajaran Weda, Pancasrada dan Caturmarga adalah ajaran yang menjelaskan ketuhanan menurut agama Hindu. Yang pertama, kitab suci Weda. Yaitu kitab berisikan ajaran kesucian yang diwahyukan oleh yang widiwasa melalui para maharesi. Weda merupakan jiwa meresapi seluruh ajaran Hindu, laksana sumber air yang mengalir terus melalui sungai-sungai yang amat panjang dalam sepanjang abad. Weda adalah sabda suci atau wahyu Tuhan yang Maha Esa. Weda secara etimologi berasal dari kata Vid berarti bahasa Sanskerta yang artinya mengetahui atau pengetahuan. Weda adalah ilmu pengetahuan suci yang maha sempurna, kekal, abadi, serta berasal dari kata yang widiwasa. Ada bagian-bagian dari Weda antara lain Rigveda, Yajurveda, Samaveda, dan Atharvaveda. Yang pertama adalah Rigveda. Rigveda adalah kitab suci yang paling utama. Dia terdiri atas 1017 nyanyian pujaan himne dengan total banyak 10.562 baris yang diterangkan dalam 10 buku. Satu himne mempunyai 3 anggota dasar. Anggota pertama adalah permohonan, anggota kedua adalah pujian terhadap dewa dalam bentuk doa, dan anggota ketiga adalah permohonan khusus. Agama yang diterangkan dalam Rigveda yang dapat dikatakan Brahmanisme atau Vedisme. Dalam Rigveda kita melihat bangsa Arya bersedia menetapi lembah-lembah sungai Indus yang memuja seluruh tenaga dalam muka bumi ini. Yang pertama adalah udara, ada bayu, cairan, Baruna, matahari Surya, bulan Soma, dan api Agni. Rigveda sebagaimana bukan kitab suci disusun selama periode waktu tertentu, tapi satu kitab suci disusun dalam tahapan ratusan tahun. Yang kedua ada Yajurveda. Yajurveda berasal dari kata Yajus yang berarti pengorbanan, Veda artinya pengetahuan. Adalah salah satu bagian dari kitab suci Weda. Kitab ini membuat sastra suci yang terfokus pada ritual dan kehidupan suci. Yang ketiga ada Samaveda. Samaveda berasal dari kata Saman, irama, dan Weda pengetahuan. Tidak lain yaitu himpunan mantra-mantra yang diberi tanda-tanda untuk berbagai irama. Samaveda merupakan ronda dari Caturveda yang disebut juga nyanyian Weda. Samaveda mempunyai pokoknya 1875 mantra, di mana 1800 mantra merupakan pengulangan dari Rigveda dan 75 mantra lain yang memang disusun dimuat dalam sastra ini. Yang keempat adalah Atharvaveda. Atharvaveda berasal dari kata Atharva, nama seorang maharsi, dan Veda berarti pengetahuan. Adalah sastra suci bagi umat Hindu, merupakan bagian dari Caturveda. Terdapat 9 saka resensi tentang Atharvaveda, yakni Paipalada, Tanta, Pradanta, Senata, Senauta, Brahma Dawala, Saunaka, Dewa Darsani, dan Cerana Widya. Namun saka yang masih bertahan hingga kini adalah Saunekaya dan Paipalada. Yang kedua ada Pancasrada. Pancasrada berasal dari kata panca yang berarti 5, dan srada berarti yakin. Ada percaya. Pancasrada adalah 5 dasar keyakinan dari umat Hindu. Bagian-bagian Pancasrada meliputi 1. Brahman, ajaran pertama berfokus pada keyakinan para Brahman dan Tuhan. Ada banyak sebutan nama Tuhan dalam agama Hindu seperti dasarnya Widiwasa atau Brahman. Ini artinya setiap umat agama Hindu meyakini dengan benar bahwa Tuhan itu ada, Maha Esa, Maha Kuasa, dan Maha segalanya. Yang kedua ada Atman. Ada disebut dengan Atman Datta atau kerap disebut dengan roh suci. Umat Hindu meyakini bahwa keyakinan jiwa Atman membuat manusia bisa hidup. Atman diyakini memiliki sifat kekal dan sempurna. Yang ketiga ada karma. Keyakinan dasar ketiga dalam ajaran agama Hindu adalah keberadaan dharma dari karma pala. Kata karma sendiri memiliki perilaku dan perbuatan, sementara pala artinya hasil yang didapat. Jadi jika dijelaskan secara singkat, karma pala ini artinya hasil yang didapat dari perbuatan yang dilakukan sederhananya. Umat Hindu sangat percaya dengan adanya hukum sebab akibat dalam kehidupan sehari-hari. Karma pala sendiri dibedakan menjadi 3 bagian waktu, yaitu masa kini atau sekarang, masa nanti atau hari esok, dan masa depan. Punarbawa. Ajaran keyakinan keempat dalam Pancasrada adalah Punarbawa atau kepercayaan dengan adanya reinkarnasi, penjelmaan kembali atau kelahiran kembali. Dalam agama Hindu ini dikenal dengan istilah samsara yang artinya kelahiran berulang-ulang. Umat Hindu percaya setiap ruh akan kembali lagi kepada Tuhan yang harus
dalam keadaan suci. Yang kelima adalah moksa. Keyakinan terakhir adalah yang meyakini dan percaya dengan moksa, yaitu bersatunya Brahman dengan Atman. Bukan tanpa alasan, tujuan tertinggi dalam agama Hindu adanya bisa mencapai Jagadita dan moksa. Secara sederhana, masyarakat Hindu percaya bahwa adanya Pancasrada akan membuat mereka lebih mengetahui mana hal yang baik dan buruk. Apa yang dilakukan saat ini akan memberikan hasil yang setimpal nantinya, seperti keyakinan karma pala. Konsep pelajaran materi yang ketiga adalah Catur Marga Yoga. Catur Marga Yoga sendiri berasal dari kata catur berarti 4, marga berarti jalan, dan yoga berarti penyatuan dengan Brahman. Jadi Catur Marga adalah 4 jalan atau cara untuk umat Hindu menghormati menuju ke jalan Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Hyang Widi Wasa. Adapun bagian-bagian Catur Marga meliputi bakti. Yang pertama ada Bakti Marga Yoga. Bakti Marga Yoga adalah jalan menuju Tuhan dengan cara menunjukkan bakti kita. Berbakti, cinta pada Tuhan dan sesama. Contoh pelaksanaan Bakti Marga ialah melaksanakan sembahyang pada Tuhan. Yang kedua adalah Karma Marga Yoga. Karma Marga Yoga adalah jalan menuju Tuhan dengan cara bekerja, melakukan pelayanan tanpa pamrih. Contoh pelaksanaan Karma Marga, bila Anda memberi bantuan kepada pengemis, jangan sekali Anda mengharapkan suatu saat orang lain akan dibantu oleh orang lain. Yang tiga adalah Jnana Marga Yoga. Jnana Marga adalah cara mencapai Tuhan dengan cara mempelajari kitab suci Weda. Jalan ini cukup sulit dilakukan oleh orang biasa karena tidak semua orang mampu dalam memahami cara benar maksud terkandung dalam Weda. Yang keempat, Raja Marga Yoga. Raja Marga Yoga adalah cara mencapai Tuhan dengan cara meditasi, perlindungan Tuhan, pengendalian nada tapa. Cara ini sulit dilakukan oleh orang yang tidak terlatih. Sekian dari presentasi saya. Saya minta maaf apabila saya mengucapkan kesalahan kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.